Babat Piyaman ini sebetulnya dimulai dari rasa kecemburuan antar pemuda. Sama-sama pemuda di luar Piyaman, ternyata di sana juga cemburu karena ada seorang wanita yang memang lebih senang kepada Mas Damar, Mas ini Wonopawiro ini, menjadikan kecemburuan sehingga orang tua daripada Nyi Roro Sudarmi ini, kalau demikian banyak yang mengharapkan Nyi Roro Sudarmi, beliau mengadakan sayembara memanah, yaitu pada waktu itu sayembara memanah babal madu kucing. Siapa yang berhasil itulah nanti yang akan menjadi sisian beliau atau istri beliau. Ternyata di antara sekian orang yang mengikuti sayembara, Temang Wonopawiro yang berhasil memenangkan sayembara itu. Dari situlah akhirnya malah menarik beberapa masalah, sehingga kepada orang yang tadinya senang kepada Nyi Roro Sudarmi nanti akan jadi lepas wanita idam-idamannya, lalu dia berontak ke Piyaman ini, ke Kedemangan Piyaman, terutama yang diinceng yaitu Temang Wonopawiro. Ini. Sehingga beliau dari ini lawan-lawan yang sama-sama senang Nyi Roro Sudarmi ini, sehingga memuncak termasuk Ronggo Suryadilogo, Puspawilogo ya, bukan Suryadilogo tapi Puspawilogo, Ronggo Puspawilogo. Beliau termasuk marah karena beliau juga merasa ikut dikalahkan ini dari sayembara itu, sehingga menyerang ke Piyaman dengan membawa bolo yang sebanyak-banyaknya, dan banyak yang naik kuda waktu itu. Beliau sendiri juga naik kuda. Siraman itu kan kalau sekarang letaknya itu ya sebetulnya jauh dari sini. Itu melalui menuju ke utara, yang sekarang itu sampai di kota Budekan itu, perapatan Budekan itu belok kiri. Mengapa dari itu namanya Budekan? Memang pada waktu itu karena banyaknya ini kuda barisan dari Wadyabala, dari Seneng ini banyak sekali, takut itu orang sekitar Budekan itu, sama tutup pintu, paling-paling nginjen melalui lubang-lubang ini. Ada apa ini kok ramai sekali, kudanya juga banyak di situ. Sampai Pak Ronggo ini menutup merintahkan nabuh benih, tetap
orang makin takut itu sekitar Budekan. Sampai beliau mengeluarkan kata-kata, oh gimana ini, orang nggak ada yang ini. Orang pada budek. Sana menjadi sampai sekarang terkenal sebagai tempat wilayah yang namanya Budekan. Itu wilayah tempat-tempat seperti itu akhirnya merambat juga sebelah baratnya ini karena sudah makin dekat ini makin banyak kuda-kuda dan pengiringnya sampai emplek-emplekan, tunjangan emplek-emplekan itu sampai di kota desa sebelah barat Budekan itu namanya sekarang jadi desa Ngemplek. Nih, ini riwayat tempat-tempat seperti itu. Ini. Jadi banyak tempat-tempat itu terjadi perkelahian ternyata Demang Ronggo ini ternyata kalah dia sampai kena senjatanya. Demang Wonopaboyo beliau itu meninggal masih terikat sama dengan kuda yang ditumpai yang dinaiki itu. Dilepas dan dibawa ke suatu tempat yang mana tempat itu ada di tengah-tengah ladang itu ada pohon asem gitu. Maka tempat yang untuk menidurkan Ronggo pada waktu itu sekarang menjadi tempat namanya Ngasem Raden. Banyak tempat-tempat yang pada waktu itu untuk tempat kejadian masalah sekarang ini menjadi nama tempat. Termasuk di sebelah utaranya Ngasem Raden ini ada desa yang namanya Pakel Jaluk. Sebetulnya di sana Pakel Jaluk itu kan tumbuh-tumbuhan atau pohon mempelem. Itu namanya pakel. Gitu. Karena di sana tempat perkelahian masih dalam kejar-kejaran dengan untuk istirahat Bu Nitisari itu sana tempat di bawah pohon pakel itu sekarang menjadi tempat yang namanya Pedusunan Pakel Jaluk seperti itu. Kemudian ada lagi tempat Pakel Jaluk itu ke sana lagi karena semuanya larinya itu ke timur laut sana. Ya, sana ada tempat namanya Gelung karena ternyata karena kejar-kejaran ini lalu di sana gelungnya jatuh lalu jadi sekarang tempat gelung. Jadi tempat-tempat yang sekarang ini ada dan menjadi tempat nama pedusunan ini sebetulnya akibat atau nama dari tempat-tempat yang terjadi pada waktu Piyaman ini jadi. Kenapa menjadi Piyaman dulu? Sebetulnya dulu belum Piyaman itu. Ternyata setelah kejadian ini memang Piyaman sepi, tidak ada orang yang berani keluar. Ini. Kebetulan juga masyarakatnya tidak seperti sekarang ini sudah banyak. Dulu masih jarang-jarang tapi sepi sekali. Nah, menjadi nama desa ini Piyaman karena pusat kejadian pada waktu itu memang di desa ini. Mas Damar sebetulnya di samping dia itu ya pemuda yang tangguh dan berani, dia punya saudara yang namanya Mbok Niti, saudara
tua itu sebetulnya. Dan dia Mbok Niti ini juga termasuk tidak bukan orang perempuan sembarangan. Ya. Sebetulnya juga orang pintar waktu itu kan, kalau orang pintar itu bisa dalam masyarakat kadang-kadang ada sekitarnya tetangga yang ngeluh mules, itu kadang-kadang minta obat kepada beliau. Ternyata saudara perempuan Mas Damar ini, itu yang namanya Mbok Niti, itu termasuk orang pintar. Dia bisa komunikasi dengan makhluk halus. Ini yang mendorong Mas Damar berani, apalagi sering mendapatkan semacam tambahan ilmu, semacam ini dari Mbak Yunya, saudaranya perempuan ini, yang termasuk meskipun orang perempuan, beliau termasuk orang pintar. Ya, zaman dulu dukun lah, seperti itu. Dia bisa mampu komunikasi dengan makhluk halus. Ya. Jadi karena dia berani dan tahu caranya, tahu dengan nanti siapa yang akan dimintai bantuan. Ini kadang-kadang Mbak Yunya ini memberi saran demi keselamatan, demi keberhasilan beliau Mas Damar. Ini dia sangat dibantu, dan dia betul-betul masih menghargai Mbak Yunya itu, dan dia yakin bahwa Mbak Yunya itu memang bisa membantu dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Damar. Jadi di dalam babat Alas Nongkodoyong itu beliau secara fisik, secara moral, secara batin, terutama secara batinnya ini memang dia tambah kuat, tambah yakin karena dibantu oleh saudara perempuannya Mbok Niti. Demikian sekelumit sejarah Demang Wonopawiro sebagai Demang yang pada waktu itu menjadi tenar karena keberanian dan keberhasilannya di dalam membabat Nongkodoyong yang sekarang menjadi pusat pemerintahan Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul ini. Sebetulnya apa yang kami sampaikan ini sebagian kecil yang menurut ingatan saya saja. Sebetulnya masih banyak lagi perjuangan-perjuangan beliau yang merupakan keberhasilan, termasuk semua wilayah di Gunung Kidul ini yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Ini. Termasuk beliau Wonopawiro ini menjadi Demang yang terpandang dan sekarang menjadikan desa Piyaman yang kira-kira pantas kalau desa Piyaman ini menjadi desa cagar budaya. Agar
makin dikenal oleh masyarakat Gunung Kidul, karena memang sampai sekarang masih ada bukti-bukti yang bisa diketahui oleh semua masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini meskipun hanya sebagian kecil, mungkin bisa menjadi sebagai bumbu mungkin di dalam pemerintah mencanangkan tempat-tempat yang seperti Piyaman ini menjadi berguna kepada masyarakat atau masyarakat pengguna pada saat ini, dan manfaat seterusnya kepada semua masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mohon ke semua pejabat yang ada pada saat ini bisa menerima hal yang sekarang masih dipandang kecil ini, mungkin bisa manfaat untuk warga masyarakat selanjutnya. Bagi saya, karena kemampuan saya mungkin terbatas dan kurang memadai, apalagi memenuhi harapan dari bapak-bapak untuk keterangan mengenai riwayat untuk Desa Piyaman ini, segala kekurangan dan keterbatasan daripada apa yang kami sampaikan, mungkin ada kekurangan dan kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, sekali lagi atas segala perhatiannya, sehingga apa yang kami sampaikan meskipun sekelumit mungkin menjadi ada manfaatnya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian kami aturkan kepada pemerintah yang sekarang ini sedang menggarap di Kabupaten Gunung Kidul umumnya. Mohon agar Piyaman ini betul-betul menjadi desa cagar budaya yang bisa diketahui semua masyarakat pada umumnya di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.